Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, dan juga Bapak dosen, Pak Hendra dan Nika. Jadi kali ini saya akan menjelaskan PPT Proposal Layout Ruangan dan Rancangan Aplikasi yang sudah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ragil Ajar Lubis dengan NIM 2024-31122. Langsung saja saya jelaskan. Oke, di sini ada latar belakang. Jadi di dalam proposal ini saya membuat latar belakangnya. Jadi di dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif ini, efisiensi dan kenyamanan dalam lingkungan kerja menjadi faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas. Ruang kerja yang dirancang dengan baik dan aplikasi yang user friendly dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai dan pengelolaan bisnis. Banyak perusahaan yang masih menghadapi tantangan dalam menciptakan ruangan kerja yang ergonomis dan aplikasi yang memudahkan proses transaksi. Jadi dengan meningkatnya kebutuhan akan teknologi yang efisiensi dalam lingkungan kerja yang nyaman, proposal ini hadir untuk mengajukan solusi. Melalui penggabungan desain layout ruangan saya dan juga rancangan aplikasi saya, diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif dalam meningkatkan produktivitas dan kepuasan pegawai. Jadi pegawai kita tetap melakukan dengan maksimal produktivitasnya. Jadi akan meningkatkan produktivitas diharapkan. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Sebentar saya geser biar kelihatan. Di sini ada maksud dan tujuan. Maksud dari proposal ini adalah mengajukan desain layout ruangan yang ergonomis dan rancangan aplikasi yang transaksi untuk transaksi penjualan barang yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi dalam ergonomis ini meja itu saya rancang saling berhadapan untuk memfasilitasi interaksi antar pegawai dan mendukung komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada menciptakan ruang kerja yang ergonomis. Jadi saya itu membuat layout ruangan itu yang mendukung interaksi pegawai dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pegawai. Selanjutnya ada mengembangkan aplikasi transaksi yang user friendly. Jadi saya membuat rancangan aplikasi itu yang mudah digunakan dan juga efisien, sehingga dari kalangan umur berapapun bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional. Jadi dengan layout yang saya buat dan juga rancangan aplikasi yang saya buat, itu sistem kerja yang lebih efisien, membuat sistem kerja yang efisien, juga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi dan pengelolaan stok barang. Jadi sungguh memotong banyak waktu untuk dalam hal transaksi. Selanjutnya, nomor 4 ada meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi dengan saya harapkan dengan adanya rancangan aplikasi tersebut yang saya ajukan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kita ataupun kualitas pelayanan pegawai dalam menghadapi pelanggan. Oke, selanjutnya ada kelebihan. Jadi yang pertama di dalam layout ruangan kelebihannya adalah ergonomi. Jadi meja itu saling berhadapan, dirancang saling berhadapan untuk meningkatkan interaksi antar pegawai, mendukung komunikasi yang lebih baik. Sehingga pasti tentu kita kan makhluk sosial sangat butuh untuk berinteraksi. Selanjutnya ada ventilasi. Jadi dalam penggunaan AC sentral kita ini untuk ventilasi itu menggunakan AC sentral sehingga sirkulasi udara itu membuat kita nyaman ataupun pegawai kita itu akan nyaman. Selanjutnya ada dalam pencahayaan. Saya menggunakan
4 lampu di setiap sudut ruangan untuk pencahayaan optimal sehingga dapat mengurangi kelelahan mata. Sungguh ini sangat penting untuk pegawai kita ketika mereka kekurangan lampu ataupun pencahayaannya tidak optimal, maka mata akan lebih cepat lelah sehingga produktivitas akan menurun. Selanjutnya ada aksesibilitas. Jadi di sini saya buat konektor catu dayanya itu dapat diakses dan tidak mengganggu ruang gerak pegawai. Karena sangat berbahaya apabila catu daya ini ataupun kabel ini berantakan ataupun tidak rapi dan susah diakses. Yang pertama mungkin pegawai kita bisa kesandung kabel tersebut dan sangat berbahaya. Yang kedua mungkin akan lebih mudah terjadinya konsleting. Yang selanjutnya di sini ada kelebihan dalam rancangan aplikasi saya. Yang pertama adalah user friendly. Jadi interface aplikasi yang dirancang ini sederhana dan memudahkan pengguna dalam melakukan transaksinya. Seperti yang saya bilang tadi, dengan rancangan seperti ini tentunya untuk kalangan umur berapapun akan lebih mudah memahaminya dan dapat lebih mudah menggunakannya. Selanjutnya di sini saya membuat informasi real time. Jadi aplikasi ini akan memberikan informasi otomatis mengenai stok barangnya sehingga pemilik toko juga dapat mengelola stok barangnya dengan lebih efisien. Dan juga para pelanggan kita juga mengetahui stok barang kita itu ada berapa gitu. Apabila hari ini misalnya stoknya 5, sudah dibeli 2, maka dia otomatis akan mengupdate bahwa stok barang itu tinggal 3. Selanjutnya ada laporan penjualannya. Jadi di dalam laporan penjualan itu saya buat aksesnya itu sangat mudah. Jadi sangat membantu pemilik toko untuk menganalisa performa penjualannya. Jadi dia akan tahu per hari ini penghasilannya berapa, besok berapa, dan seterusnya berapa, dan akan nanti akan keluar rangkumannya per bulan itu berapa dan per tahun itu berapa. Oke, selanjutnya di sini ada estimasi harga. Ini ada estimasi harga untuk layout ruangan yang saya bikin. Yang pertama ada meja kerja. Jumlahnya itu saya buat 8 ya. Dengan estimasi harga satuannya itu 1 juta. Selanjutnya ada kursi. Jumlahnya itu ada 8 saya buat. Dengan harga satuannya perkiraan 500.000 untuk kenyamanan pegawai. Selanjutnya ada lampu. Lampu saya buat 4 di setiap sudut dengan perkiraan harga satuannya 150.000. Selanjutnya ada AC sentral. Saya buat 1 di tengah. Maka dengan estimasi harganya 5 juta. Selanjutnya ada dispenser 1 dengan estimasi harga 1.500.000. Selanjutnya ada internet dengan jumlah 1, harga satuannya 500.000. Jadi totalnya ada 19.600.000. Inilah estimasi harga untuk membuat layout ruangan yang saya buat. Namun ini belum tentu benar karena ini hanya estimasi harga. Oke. Selanjutnya di sini ada estimasi harga untuk rancangan aplikasi yang saya buat. Yang pertama di sini adalah pengembangan aplikasi. Jadi dengan harga satuannya itu 10 juta. Juga biaya hosting dan domain selama 1 tahun dengan harga 1.500.000 dan juga pemeliharaan dan update selama 1 tahun. Jadi sebesar 2 juta rupiah. Jadi total estimasi rancangan aplikasi yang saya buat ini berjumlah 13.500.000. Oke, selanjutnya ini adalah contoh layout ruangan yang saya ajukan. Di sini bisa kita lihat yang sini itu adalah meja, di sini adalah kursi, yang ini adalah pintu, yang ini adalah lampu, yang ini adalah AC, dan ini adalah dispenser. Dan tanda panah ini menunjukkan datangnya cahaya matahari. Oke, jadi dengan meja 8 biji di sini dan juga yang saling berhadapan, saya desain sehingga seperti yang saya bilang tadi, pegawai itu mudah untuk berinteraksi antara sesama.
Jadi akan meningkatkan kolaborasi dan juga komunikasi antar tim. Sehingga ini juga dapat memudahkan pegawai kita dalam saling berbagi dokumen ataupun informasi secara cepat. Selanjutnya di sini saya membuat kursinya dengan kaidah IMK, yaitu kursi ergonomis. Jadi kursinya itu dirancang untuk mendukung postur tubuh kita yang baik dan mengurangi resiko cedera. Jadi akibat tentu pegawai kita akan duduk lebih lama. Jadi tentunya kenyamanan kursi itu sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas pegawai kita. Selanjutnya di udara ataupun ventilasinya dalam AC sentral ini saya buat di atas ataupun di atap sehingga memberikan sirkulasi yang udara yang baik dan juga menjaga suhu ruangan untuk tetap nyaman. Ini penting untuk mencegah kelelahan dan juga menjaga fokus pegawai selama jam kerja. Selanjutnya tentu sirkulasi udaranya akan baik. Walaupun dia hanya mendapatkan satu ventilasi yang seperti saya gambar di sini, desain ruangan ini tetap memerhatikan sirkulasi udara agar tidak terasa pengap, sehingga kita menciptakan ruangan kerja yang sehat. Selanjutnya dalam pencahayaan, dengan cahaya matahari yang masuk dari jam 7 hingga jam 11, ditambah dengan 4 lampu di setiap sudut, saya yakin ruangan ini memiliki pencahayaan cukup. Ini juga membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan konsentrasi pegawai. Selanjutnya, penting juga kita memilih watt yang tepat. Karena lampu yang kita pilih dengan watt yang tepat bisa menciptakan suasana yang tidak terlalu terang ataupun gelap, sehingga menciptakan kenyamanan visual para pegawai kita. Ini sangat penting juga ya. Selanjutnya ada untuk satu daya ataupun kabel, colokan atau segala macamnya itu diletakkan di bawah meja, jadi mudah dijangkau, terus juga tidak mengganggu para pegawai untuk bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ataupun kemanapun. Ini juga memudahkan para pegawai untuk mengisi daya perangkat mereka, laptop mereka, HP mereka, segala macamnya itu tanpa harus mengganggu aktivitas kerja mereka. Jadi tetap produktivitas kerja tetap menjadi hal utama bagi kita. Dan juga tidak lupa untuk para kenyamanan pegawai. Oke, selanjutnya di sini adalah rancangan aplikasi yang sudah saya buat. Jadi yang di sini yaitu dia interface input barang. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ada kolom nama barang, stok barang, dan juga harga dasar. Dan di sini ada tombol simpan. Jadi saya rancang untuk pemilik toko agar dia mudah memberikan nama barangnya dan juga memberitahu nih stok barangnya itu ada berapa dan juga harga dasarnya. Sehingga ketika pemilik toko sudah mengisi data tersebut, dia tinggal menyimpannya sehingga dia akan menyimpannya otomatis. Dan juga saya buat seperti ini itu agar sederhana, biar mudah dipahami juga, sehingga memungkinkan pengguna itu untuk lebih cepat memasukkan informasi juga tentang stok toko dan harga barang tanpa kebingungan juga ya, tanpa kesusahan gitu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh interface transaksi penjualan. Jadi di sini ada nama daftar barang, 1 contoh barangnya, 2 contoh barangnya, dan juga ada harganya. Di sini ada bayar. Jadi dengan interface yang saya rancang ini, kita memudahkan pengguna ataupun pelanggan untuk melakukan penjualannya dengan fitur pemilihan barang yang cepat dan ringkas. Jadi dan juga ini akan menampilkan notifikasi apabila stok barang itu habis. Ketika stok barang itu habis, maka pengguna itu tidak perlu mengeceknya secara manual ataupun mengechat ataupun bertanyakan kepada para pemilik tokonya. Jadi dia langsung otomatis
jelas di situ tidak ada stok barangnya sehingga tidak bisa di-input untuk dibayar. Oke, jadi di para pengguna akan ketika sudah memilih barangnya akan jelas di sini tertulis barang-barangnya apa saja yang dipilih dan juga harga-harganya, 1, 2 dan juga harganya dan bisa langsung dibayar di sini. Tinggal menekan tombol bayar. Selanjutnya di sini ada laporan penjualan. Sebentar saya geser dulu. Di sini ada laporan penjualan. Seperti kita lihat di sini ada tanggal dan juga tanggal ini bisa kita ubah tergantung kapan tergantung tanggal berapa yang mau kita lihat hasil penjualannya. Di sini ada jumlah transaksi. Ini contoh tanggalnya. Jadi di sini kolom untuk jumlah transaksi pada hari 9 tanggal 9 bulan 6 2025 yaitu 15 jumlah transaksi dan pendapatannya sebesar 125.500. Dan juga di sini ada grafik untuk melihat grafik penjualan kita itu seperti apa. Saya rancang laporan penjualan ini untuk mudah dipahami dan juga disajikan dengan format yang jelas ya dan juga mudah dipahami. Dengan grafik dan tabel membantu pengguna dalam menganalisa performa penjualannya. Dan juga pengguna dapat mengakses laporan penjualan ini secara real time, memungkinkan pemilik toko untuk membuat keputusan yang cepat berdasarkan data terkini. Jadi pemilik toko itu akan mengetahui nih gimana sih performa tokonya, kurang lebih begitu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dalam PPT saya tentang proposal saya juga lewat ruangan dan juga rancangan aplikasi. Besar harapan saya dengan adanya proposal ini dapat dapat mempercepat produktivitas karyawan dan juga mendapat kepuasan bintang 5 dari para pelanggan. Besar harapan saya juga adanya pendanaan dalam proposal yang saya ajukan. Mungkin sekian yang bisa saya ajukan dan yang bisa saya jelaskan tentang proposal yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata dan juga perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.